Pernah melihat besi dan bertanya-tanya, dari manakah besi itu berasal? Jauh sebelum sains modern mampu menjelaskan asal-usul terbentuknya besi, ternyata Al-Quran telah memberikan isyarat ilmiah dari mana besi berasal. Istimewanya isyarat tersebut terdapat dalam Al-Quran surat Al-Hadid yang bermakna besi. Dalam Al-Quran surat Al-Hadid ayat 25, ayat ini mengandung kata wa anzalnal hadid yang artinya, dan kami turunkan besi. Kata turunkan besi artinya besi tidak dibuat di bumi tetapi turun dari langit. Tidak hanya besi di bumi, tetapi juga besi di seluruh tata surya, berasal dari luar angkasa, karena suhu di matahari tidak memadai untuk pembentukan besi. Terus bagaimana proses pembentukan besi itu sendiri? Besi terbentuk melalui reaksi fusi. Reaksi fusi adalah sebuah reaksi di mana dua inti atom bergabung membentuk satu atau lebih inti atom yang lebih besar dan partikel subatom pada bintang. Reaksi tersebut menggabungkan unsur-unsur ringan menjadi unsur yang lebih berat. Pada fase pertama, bintang mendapatkan energi untuk berpijar dari reaksi fusi hidrogen yang menghasilkan helium. Setelah hidrogen habis, helium menjadi bahan bakar bintang melalui reaksi fusi yang membentuk karbon dan oksigen. Proses tersebut berlanjut hingga bintang membakar silikon yang menghasilkan besi. Matahari memiliki suhu permukaan 6000 derajat Celcius, dan suhu inti sekitar 20 juta derajat. Besi hanya dapat diproduksi di bintang yang jauh lebih besar dari matahari, yang suhunya mencapai beberapa ratus juta derajat. Ketika jumlah besi melebihi tingkat tertentu dalam sebuah bintang, bintang tersebut tidak dapat lagi menampungnya. Dan akhirnya meledak dalam apa yang disebut nova atau supernova. Ledakan ini membuat besi dilepaskan ke luar angkasa. Di luar angkasa, ledakan yang menjadi debu dan serpihan-serpihan ini mengalami proses yang disebut akresi. Materi ini saling menarik satu sama lain melalui gaya gravitasi, dan bergabung membentuk objek yang lebih besar. Melalui akresi yang berlangsung selama jutaan tahun, objek-objek ini tumbuh menjadi apa yang kita kenal sebagai meteor atau batu angkasa. Tidak seperti asteroid, meteor memiliki ukuran yang lebih kecil dan dapat memasuki atmosfer bumi. Ketika meteor memasuki atmosfer bumi, terjadi tumbukan yang sangat kuat dengan molekul-molekul udara. Saat meteor melintasi atmosfer dengan kecepatan yang tinggi, suhu di sekitarnya melonjak drastis. Proses ini menghasilkan panas yang sangat tinggi, yang cukup untuk melelehkan bagian meteor yang terbuat dari besi dan logam lainnya. Namun, seiring dengan melintasnya melalui atmosfer, bola api meteor mengalami penguapan dan terdegradasi akibat panas dan tekanan yang ekstrim. Beberapa bagian kecil yang bertahan saat mencapai permukaan bumi. Setelah melewati perjalanan yang panjang dan berbahaya, bagian-bagian meteor yang terbuat dari besi jatuh ke permukaan bumi. Terkadang, mereka jatuh ke laut atau terkubur di dalam tanah, tetapi ada juga yang terperangkap di lapisan es di kutub. Kehadiran besi ini menjadi suatu keajaiban alam. Manusia telah mengeksplorasi dan memanfaatkan tambang-tambang besi di seluruh dunia untuk berbagai keperluan, mulai dari pembuatan alat-alat dan mesin, hingga struktur bangunan yang kuat. Tambang-tambang besi menjadi sumber kekayaan dan industri yang penting bagi banyak negara di dunia. Pembentukan besi dari langit memberikan kita perspektif baru tentang keindahan dan kekuatan alam semesta yang luar biasa. Jadi, setiap kali kita melihat langit yang berkilauan dengan bintang-bintang, ingatlah bahwa di antara gemerlapnya langit, mungkin terdapat meteor yang membawa keajaiban besi dari tempat yang jauh. Jika Anda menikmati video ini dan ingin melihat lebih banyak lagi, jangan ragu untuk menekan tombol subscribe. Bersama-sama, kita bisa mencapai tujuan besar untuk petualangan seru berikutnya. Terima kasih dan sampai jumpa lagi.